Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya di malam hari yang penuh berkah ini telah menurunkan rahmatnya yakni hujan. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya ini untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dan memang seharusnya sudah seperti itu. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini judul tausiah kita adalah di balik sebuah musibah. Di balik sebuah musibah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, telah tampak kerusakan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri. Agar apa tujuannya? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Pada dasarnya musibah adalah salah satu bentuk ujian yang Allah tetapkan kepada kita, para manusia. Jika kita sebagai manusia yang terkena musibah, bisa yang pertama bersabar, kemudian yang kedua tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti niscaya Allah akan menghilangkan musibah tersebut. Dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sabar dan tetap taat tadi adalah pahala yang besar atas musibah tersebut. Bahkan kepada mereka yang mau bersabar, Allah janjikan apa? Surga atas pahala sabarnya tadi. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsah, al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadm wasyahidu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang mati syahid ada 5 macam.
Mati syahid ini Bapak Ibu dijamin terhindar dari fitnah kubur, tidak ditanya oleh malaikat. Yang pertama siapa? Orang yang mati karena taun, wabah. Kemudian yang kedua, orang yang mati karena sakit perut. Bisa masuk di sini ibu hamil atau yang akan melahirkan. Kemudian yang ketiga, korban tenggelam. Yang keempat, korban yang tertimpa reruntuhan. Kemudian yang kelima, orang yang syahid di jalan Allah, yang perang dan yang lain sebagainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa syahid tidak hanya terbatas pada orang yang gugur di medan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan 5 golongan yang mendapat pahala syahid di sisi Allah. Tadi yang pertama al-mat'un, orang yang wafat karena wabah penyakit menular. Sudah terkenal di negeri kita yang lalu, flu burung, corona, boleh, yang menular apa? Mati gara-gara itu, insya Allah syahid. Kemudian yang kedua al-mabtun, orang yang meninggal karena penyakit perut, sakit paru, yoban, nasaki, tidak tertahan lah tiba-tiba wafat. Kemudian yang ketiga al-ghariq, orang yang meninggal karena tenggelam, naik pesawat jatuh di air tenggelam, di kapal kapalnya tenggelam, tidak sobok-sobok lain, insyaallah syahid. Kemudian sahibul hadam, yakni orang yang wafat tertimpa reruntuhan bangunan. Dia bisa jadi pekerja-pekerja bangunan, kuli bangunan dan yang lain sebagainya. Kemudian asyahid fi sabilillah, orang yang gugur, orang yang wafat di dalam berjihad di jalan Allah. Tidak hanya orang yang berperang Pak Ibu. Misal seorang guru mau mengajar di jalan tertabrak meninggal, insyaallah syahid, karena mengajarkan ilmu bagian dari jihad fisabilillah. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang wafat dalam keadaan sabar, beriman dan ridha terhadap takdirnya, meski bukan di medan perang, tetap diberi kemuliaan pahala syahid tadi. Hadis ini juga menjadi penghibur bagi kaum muslimin yang ditimpa musibah, agar tetap berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, dan teguh di dalam iman. Adapun yang wajib kita yakini adalah musibah datang karena diundang dengan perbuatan berupa kemaksiatan berjamaah level. Bila maksiat berjamaah loh, tidak surang-surang loh. Ditambah lagi dilakukan terus-menerus. Ditambah lagi kesyirikan yang melampaui batas, serta kebijakan yang tidak bijak. Kebijakan tapi tidak bijak lah. Menzolimi pihak-pihak yang lemah. Serta ditambah lagi dengan mereka yang enggan mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu dosa maksiat itu. Nampak di awal, anak jenya, diam saja tanpa mencegahnya. Ditambah lagi takut untuk menyampaikan kebenaran. Seandainya orang-orang yang baik semuanya diam, hanya sanggup membenci dalam hatinya atas sebuah kemungkaran, pasti negeri ini akan hancur. Musibah bisa jadi di mana-mana. Sebagaimana seorang yang membocorkan, kita ibaratkan ada perahu dibocorkan
oleh salah seorang penumpangnya. Dan yang lain hanya bisa diam, tidak berusaha untuk mencegahnya. Maka perahu yang ditumpangi tadi jelas akan tenggelam. Semuanya akan menjadi korban. Inilah buah dari kemungkaran, Bapak Ibu. Kemungkaran dan didiamkan tanpa ada orang yang berusaha untuk mencegahnya. Maka Allah akan sapu bersih semuanya, walau nanti di akhirat akan menyelamatkan mereka yang beriman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik setiap musibah yang menimpa negeri kita tercinta ini, tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah bukan sekedar bencana alam, Bapak Ibu, tetapi peringatan agar kita kembali, ujian untuk menguatkan iman kita, dan rahmat Allah yang tersembunyi bagi mereka-mereka yang tetap bersabar. Bisa jadi Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat kita lewat musibah. Dan bisa jadi Allah ingin membangunkan hati kita selama ini yang lalai. Maka jangan kita jadikan musibah sebagai alasan untuk berputus asa, tapi jadikan musibah sebagai jalan, wasilah untuk bertaubat, jalan untuk berdoa, dan jalan untuk persatuan. Saat manusia kehilangan daya, kehilangan kekuatan, disitulah pertolongan Allah sangat dekat. Dan jika hari ini Allah menimpakan musibah, jangan kita berkata, mengapa ini terjadi pada saya? Jangan katakan itu, Bapak Ibu. Tapi katakan, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku. Karena apa? Karena Allah tidak sedang menyakiti kita. Allah sedang membersihkan yang di dalam ini, membersihkan hati kita. Apalagi Allah ingin menguatkan iman kita, dan Allah ingin menyiapkan balasan kebaikan yang sangat besar. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar saat diuji dan bersyukur saat diberi. Semoga kita berharap, berdoa